Hampir setiap tahunnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya dan anggaran untuk mengeruk endapan lumpur yang ada di dalam waduk. Ketemu lagi dengan saya Asnil Bambani. Hari ini kita membicarakan terkait dengan kerusakan ekosistem yang terjadi di waduk, salah satunya Waduk Pluit. Waduk Pluit adalah salah satu waduk yang cukup luas yang berada di Jakarta. Dulu luasnya 10 hektar, sekarang tinggal sekitar kurang lebih 6 hektar. Kenapa? Karena endapan tanah yang cukup tinggi, endapan lumpur yang kemudian menjadi tanah dan kemudian mengurangi luas waduk itu sendiri. Kenapa ini terjadi? Kita mulai dari hulu dulu. Pertama, air yang ada di waduk Pluit berasal dari sungai yang ada di hulu, yaitu dari wilayah Bogor. Kemudian air tersebut mengalir ke sungai yang beberapa ada di Jakarta, salah satunya Sungai Krukut, Ciliwung, dan banyak lagi. Ketika mengalir itulah sungai tersebut membawa sampah, aktivitas sampah yang dibuang oleh manusia di sepanjang sungai. Kemudian juga ada degradasi tanah akibat deforestasi yang terjadi di sekitar sungai. Tanah yang ada di pinggir sungai terbawa masuk ke dalam sungai dan bermuara dan berakhir di waduk. Itulah yang menjadi endapan di waduk. Kemudian juga ada air limbah rumah tangga, rumah industri. Itu juga menyesaki sungai yang mengalir ke Waduk Pluit. Semuanya mengalir dan bermuara di Waduk Pluit. Semua sampah, endapan, limbah, dan lain sebagainya, mikroorganisme yang organik maupun non-organik berkumpul semuanya di sana. Alhasil, Waduk Pluit menjadi tong sampah bagi warga yang ada di sepanjang sungai, daerah aliran sungai. Dan kondisi ini sudah terjadi cukup lama dan membuat kerusakan itu terjadi terus-menerus, penumpukan terjadi terus-menerus. Dan inilah fakta yang kita terima saat ini. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan apa sih yang harus kita lakukan. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal di daerah pinggiran sungai, usahakan tidak membuang sampah ke pinggir sungai ataupun langsung ke dalam sungai, karena itu akan bermuara ke waduk dan itu akan membahayakan. Kedua adalah segera lakukan penanaman pohon, apapun pohonnya itu yang ada di sepadan sungai. Usahakan semua pohon yang ada di sana dirawat, karena ekosistem yang hidup dari pohon yang ada di pinggir sungai itu akan mempertahankan kondisi tanah dan dia akan mencengkeram tanah sehingga pengendapan di hulu bisa dikurangi. Dan jika walaupun sedikit, jika pohonnya banyak, otomatis tingkat pengendapan pelepasan tanah ke hulu itu akan tertahan. Kemudian hal penting lainnya yang perlu kita perhatikan ketika mengurangi kerusakan waduk adalah membuat green planning dan green design pada waduk. Yang pertama adalah jika kemudian waduk tersebut menggunakan area-area terbuka, maka usahakan dari semua area terbuka itu tidak dibeton, artinya digunakan paving block sehingga ada penyerapan air dari situ. Dan green planning itu juga terkait dengan penggunaan tanaman, kemudian gedungnya memiliki tata cahaya yang bagus, tidak mengurangi penggunaan air conditioner atau pendingin gitu ya. Kemudian juga membuat sirkulasi udara yang bagus, kemudian mengolah air hujan di gedung tersebut untuk digunakan kembali. Begitu juga dengan green design-nya terkait dengan tata ruangnya, jangan sampai kemudian tata ruang justru berdampak kepada lingkungannya. Nah, hal penting yang sering kelupaan dalam hal menjaga dan menjaga waduk adalah melibatkan publik, melibatkan komunitas, melibatkan orang banyak untuk menjaga waduk. Selama ini untuk menjaga waduk tetap bersih dan lain-lain sebagainya, waduk tetap hijau dan lain sebagainya, itu seakan-akan menjadi program dari pemerintah. Padahal ini adalah kepentingan kita bersama. Waduk yang bersih, waduk yang sejuk, waduk yang airnya bening, sehat, itu adalah berkah bagi kita semua yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya.
Nah, sebaiknya ada tata kelola yang baik yang perlu dikembangkan untuk waduk fluid. Pertama yang pasti adalah melibatkan komunitas, bikin komunitas green community. Komunitas ini punya banyak manfaat. Ada komunitas untuk daur ulang sampah yang ada yang bernilai ekonomis yang ada di sekitar waduk, atau kemudian komunitas yang ingin melakukan urban farming di waduk, komunitas yang ingin membudidayakan ikan di sekitar waduk. Nah, komunitas-komunitas ini yang seharusnya diberdayakan oleh pengelola waduk fluid. Nah, ini mungkin luput dari kita semua. Kemudian kita perlu ingat, waduk itu memiliki fungsi sebagai public space yang itu digunakan untuk publik, sehingga dia punya manfaat sosial, memiliki ruang interaksi sosial. Nah, ruang-ruang ini juga harus kita perhatikan agar kemudian kehadiran publik itu tidak merugikan lingkungan, misalkan buang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah, tetapi ini kita jadikan sebagai ranah edukasi. Ketika publik berada di sana, balik dari lokasi itu mereka teredukasi tentang ramah lingkungan, tidak buang sampah, menjaga waduk, dan lain-lain. Nah, ruang publik yang terbuka jadikan sebagai sarana pendidikan. Demikian dari saya, Asnil Bambani. Ini adalah bagian dari kampanye kami sebagai warga yang tinggal di Jabodetabek dan merasa peduli terhadap waduk dan alam sekitar kita. Terima kasih dan sampai jumpa.